Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia sehingga kita senantiasa masih bisa beraktivitas di dalam kehidupan keseharian kita. Demikian pula salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi suatu hasanah bagi kita semua. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan penguatan tentang bagaimana manusia bertuhan. Oke, saya akan share screen. Ya. Jadi tema kita adalah bagaimana manusia bertuhan. Ya. Nah, setelah mengkaji bab ini, maka mahasiswa memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan norma-norma agama sebagai salah satu determinan dalam membangun karakter bangsa. Memiliki kemampuan menjelaskan dan menyajikan hasil penelaahan secara konseptual dan atau secara empiris terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Ya, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan bab ini. Yang pertama adalah bagian A, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Nah, ya, jadi kita fokuskan ke kata spirit ya. Nah, spirit bahasa Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut jiwa ya. Itulah ya konsep spiritualitas. Nah, Al-Qushayri dalam tafsirnya Lataif al-Isyarah menunjukkan bahwa ya, roh memang latifah atau jiwa halus ya. Jadi ada hubungan yang erat atau bahkan spirit itu yang dikatakan tadi sebagai jiwa, dalam bahasa agama itu adalah ruh atau roh. Ya. Kita sering mengatakan roh, tapi sungguhnya dalam bahasa Arab adalah ruh. Nah, kemudian di bahasa Indonesia menjadi roh. Ya. Dan itu adalah jiwa halus, ya, latifah, yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Jadi intinya adalah bahwa semua manusia mempunyai potensi untuk menjadi baik. Ya. Semua punya potensi mempunyai karakter yang terpuji. Kenapa? Karena semua manusia pasti ada ruhnya. Pasti ada rohnya. Dan itu adalah jiwa halus. Dan roh itu merupakan fitrah manusia. Semua manusia tanpa kecuali. Yang dengan roh, manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-haqiqah. Karena adanya roh, ya, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Ya, jadi seluruh manusia punya potensi bawaan sejak lahir, yakni adanya roh itu. Ya. Nah, dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan, ya, dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Ya, dan itu sudah kita singgung di pertemuan pertama kita di bab 1. Ya, saya sudah singgung bahwa manusia, siapapun dia, pasti mempunyai unsur humanitas dan unsur divinitas. Unsur divinitasnya adalah adanya roh dalam diri setiap manusia. Sehingga atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Nah, itulah fitrah manusia. Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan kemudian dia tidak ada pikiran untuk bertuhan, ya, atau ateis. Semua pasti punya bakat bertuhan. Nah, itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.
Jadi intinya adalah bahwa seluruh manusia ya, ditiupkan roh ciptaan Allah ya, kepada seluruh manusia, dan kemudian Allah menjadikan ya, pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati. Nah, dalam teks ayat ini Allah menyinggung manusia bahwa banyak di antara manusia yang bersyukur. Artinya sangat sedikit yang bersyukur. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Dalam slide ini ya ada beberapa yang saya sebutkan. Pertama adalah karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi tidak ada manusia yang super, ya meskipun kita ada film Superman, Superwoman, ya atau Superboy atau apapun itu, tidak ada manusia yang super. Semua manusia punya keterbatasan. Tidak ada yang bisa melakukan semua secara sendiri. Ya, pasti butuh kepada orang lain, ya, sebagai makhluk sosial. Intinya bahwa semua makhluk pasti punya keterbatasan. Namun dia diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan itulah yang kemudian mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar kalau kita menyatakan bahwa kita diciptakan di dunia itu sudah tidak bisa lagi memilih, ya. Justru kemudian kita diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih, tapi kemudian kebebasan itulah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Ya, di tengah perkembangan globalisasi ya, di dunia ini yang kemudian justru mengarah kepada yang namanya materialistis, ya, dan itu sering dilawankan dengan kata spirit, ya, materialistis. Di dunia yang fana dan tak menentu ini kemudian banyak orang merasa kering, ya, karena dia sepertinya bisa mencapai kebahagiaan, namun kemudian kebahagiaan itu justru kemudian membuat hatinya tidak tenang. Padahal bahagia sesungguhnya adalah hati menjadi tenang. Maka itulah kemudian kita memerlukan, mengapa manusia memerlukan yang namanya spiritualitas. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Itu alasan berikutnya, ya, bahwa hati nurani sesungguhnya adalah hati yang tercahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu terjaga dan kalau kemudian itu berkembang, maka akan memunculkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan semesta alam. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Ya. Dalam diri kita semua ada ego, ya. Ya. Nafsu, ya, kalau bahasa agama ada nafsu, dan itu tidak akan bisa dikekang, tidak akan bisa dilawan, ya, kalau kemudian kita tidak punya unsur spiritualitas. Dan salah satu alatnya sebenarnya adalah akal, ya. Makanya akal itu disebut akal dari kata aklun. Aklun itu artinya ikatan. Jadi hanya dengan akal inilah kemudian manusia bisa mengendalikan dorongan nafsu. Tanpa akal, ya, maka manusia tidak akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu potensi yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, akal. Nah, yang kelima adalah menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Nah, harus disadari bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, coba saya tanya misalkan Anda, ketika Anda baru bangun dari tidur, apa yang semestinya kita ucapkan? Yaitu alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kita, ya, dari kematian. Ya, tidur itu adalah saudaranya mati. Ya. Maka ketika kita bisa bangun dari tidur, itu adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Ya, yang mesti kita syukur, nikmat Allah yang sangat luar biasa.
Nah, mesti kita syukuri. Karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa bangun dari tidur. Ya, bayangkan kalau kemudian kita tidak bangun lagi dari tidur, artinya wafat. Yang keenam adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Ya, jadi spiritualis itu sangat diperlukan untuk melatih kepekaan diri kita, ya, di dalam menggali makna apa sesungguhnya maksud kita hidup di dunia ini. Makna daripada kenyataan hidup yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya, bagi mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual, maka dunia diletakkan sebagai titik tolak dan pijakan untuk menuju akhirat. Ya, dunia dengan durasi waktu yang dimilikinya hanya dikerjakan sebagai jalan. Dunia ini hanya sebagai jalan, hanya sebagai syari, sebagai tarik atau surat, ya, untuk mencapai sebuah produk yang disebut akhirat. Kita semua menuju ke sana. Tidak ada orang sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kekal di dunia. Tidak akan ada. Ya. Kita pasti akan menuju ke sana, ke akhirat, sesuatu yang pasti. Ya. Maka orang yang mempunyai kecerdasan spiritual justru menjadikan dunia ini sebagai syari, sebagai tarik, sebagai surat, sebagai jalan saja, media untuk ke akhirat. Ya. Nah, setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah dunia berlaku hanya sebagai metode. Maka dalam bahasa agama, orang-orang yang memiliki kecerdasan atau kesadaran spiritual adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan, connect to Allah. Orang yang memiliki kesadaran spiritual adalah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, connected to Allah. Jadi dimanapun dia berada, dia selalu berzikir. Berzikir itu media untuk connect dengan Allah. Apakah dia dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dimanapun dia connect to Allah. Terhubung dengan Tuhan. Maka lidahnya kemudian selalu basah dengan zikir. Ya. Kemudian hatinya selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang sadar secara spiritual. Nah, orang-orang yang demikianlah yang kemudian mampu menghasilkan karya kreatif, ya, dalam berbagai bidang kehidupan. Karena perpaduan antara upaya suci manusia dan inspirasi lain. Perpaduan antara unsur divinitas dan humanitas. Ya, itulah kemudian menghasilkan karya yang kreatif. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan egoisme. Ya, apalagi bertindak zalim kepada orang lain. Tentu hal itu sangat jauh. Ya, mereka memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki integritas moral yang tinggi, saleh, dan peduli kepada masa depan umat manusia. Selanjutnya, ya, kita akan menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Ya. Nah, bagaimana Tuhan didasarkan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Nah, menurut kajian neuroscience, ada bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Ya, saya sudah bahasakan di pertemuan pertama sebelumnya bahwa dalam diri kita ada softwarenya Tuhan. Bakat itulah bakat bertuhan kita. Nah, dan itu sudah didukung oleh berbagai banyak penelitian dalam bidang neuroscience, ya, bahwa terdapat hardware dan software Tuhan dalam diri kita. Pertama adalah penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya Dana Zohar. Ya, bahwa dalam otak kita ada gelombang 40 Hz yang itulah yang kemudian yang tadi connect dengan Tuhan. Ya. Sama ketika kita memutar sebuah frekuensi radio, itu tidak akan bisa didengar dengan baik kalau frekuensinya tidak dapat. Nah, di dalam otak kita itu bisa dapat itu 40 Hz itu dapat itu connect to Allah. Nah, dan itu sudah ditemukan oleh Dana Zohar, ya, yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritual. Yang kedua adalah penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan emotional question. Jadi ada alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati. Ada suara hati. Ya, dimanapun kita berada selalu kayak seperti ada yang membisikkan sesuatu dalam diri kita. Oh, itu salah, oh, itu benar. Ya, itu suara hati. Itu semua adalah perangkat-perangkat Tuhan yang ada dalam diri kita yang mendukung teori bahwa memang dalam diri kita ada bakat bertuhan. Nah, yang ketiga ada namanya God spot dalam temporal di sekitar pelipis. Ini penemuan ya bahwa dalam diri
dalam sekitar pelipis kita ini ada namanya God spot, titik Tuhan. Ya. Jadi yang sudah saya katakan inilah yang kemudian membuat kita mampu connect to Allah. Dan yang terakhir keempat adalah kajian tentang somatic maker, ya, penanda somatik, ya, penanda somatik, ya, yang kemudian itu yang selalu seperti ada muncul ya dalam diri kita. Itu namanya penanda somatik, ya. Ada bisikan-bisikan, ya, hampir sama dengan tadi suara hati, ya. Ada somatic maker. Nah, itu semua adalah penelitian mendukung, penelitiannya mendukung bahwa di dalam diri manusia ada bakat bertuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis? Ya, dalam sosiologis, ya, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, ya, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu, ya, maupun kelompok. Ya, artinya dalam setiap masyarakat, kelompok masyarakat pasti selalu ada sesuatu yang dipandang lebih berkuasa dan kemudian disembah oleh mereka. Nah, itu dari aspek sosiologis bahwa agama dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan, ya, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai macam ritual keagamaan. Selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Nah, bagi orang menganut agama tertentu, terutama Islam, Kristen, Yahudi, atau agama Samawi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Nah, kemudian, jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa benar-benar mencapai Tuhan kecuali, ya, itu adalah nabi, ya, yang memang diberikan langsung oleh Tuhan. Ya, filosofi itu bisa juga mencapai kebenaran tentang Tuhan, tapi lewat akal budinya. Kalau nabi itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi bahwa usaha yang dilakukan manusia sekali lagi bukan untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tapi itu adalah kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Oke, selanjutnya konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Nah, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, ya, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Nah, itu dari perspektif teologis. Ya, jadi Tuhan memperkenalkan dirinya, ya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik, ya, yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, ya, atau selalu dikatakan sebagai ayat kauniyah. Ya, dalam bahasa agama disebut sebagai ayat kauniyah. Penciptaan alam semesta ini sesungguhnya Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, pada kita manusia yang mempunyai akal untuk berpikir. Ya. Nah, kemudian ya, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk. Nah, itu semua adalah ayat kauniyah. Maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Ya, itu namanya ayat Qur'aniyah, ayat yang tertulis dalam kitab suci-Nya. Ya, kalau kita dalam Al-Quran. Jadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa kita lihat dari ayat kauniyah, tanda-tanda alam ini, dan kemudian bisa juga kita melalui kajian dari kitab suci-Nya, ya, yang Allah firmankan dalam kitab suci-Nya yang diturunkan kepada Nabi kemudian disampaikan kepada kita. Nah, kemudian membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ya. Jadi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ya. Karena itu adalah pokok keimanan kepada Allah. Ya, bukan sekedar yakin, ya, tahu, paham ada Allah,
Tapi sungguhnya puncaknya adalah bahwa kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, sadar tahu bahwa ada Allah yang maha mengawasi, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mengetahui segala gerak-gerik kita. Bahkan dalam hati kita Allah tahu. Itulah iman. Puncak keimanan seorang adalah ketika dia sadar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi. Dan kemudian itulah yang membuat ia kemudian tidak bisa berbuat maksiat. Karena sadar akan adanya Allah. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa ketika ada orang yang berbuat maksiat, sungguhnya imannya lagi pergi. Karena kalau imannya ada, artinya kesadarannya ada, bahwa ada Allah, maka dia tidak mungkin bermaksiat. Ya. Jadi kemudian ada dua cara beriman kepada Allah. Ada namanya bersifat ijmali, ya, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah kita mempercayai Allah secara umum atau secara garis besar. Ya, secara umum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ada yang disebut bersifat tafsiri. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci, ya, kita wajib percaya dengan sepenuh hati, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua kita hafal. Apa artinya? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi makhluknya. Atau dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang sekufu, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bahkan meskipun ketika kita misalkan mengatakan Allah Maha Penyayang, nah kita juga punya rasa sayang. Tapi penyayangnya Allah, Maha Penyayangnya Allah itu berbeda. Rasa sayangnya Allah itu berbeda dengan rasa sayang makhluknya. Rasa sayang kita, makhluk, itu masih berbatas. Ya, masih ada modus-modus tertentu di balik rasa sayang, rasa cinta kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Sangat sayang kepada hambanya. Dan itu tidak ada batasnya. Dan itu berbeda dengan rasa sayang makhluk. Jadi ketika kita mengatakan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, itu tak terbatas. Tidak terbatas hanya kepada yang beriman saja kepadanya. Bahkan kepada yang tidak beriman kepadanya sekalipun tetap Allah memberi, ya, mengasihi, menyayangi dan sebagainya. Itulah perbedaannya. Nah, kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Perlu kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Hablum minallah. Dengan cara apa? Ya, tentu dengan cara ibadah. Makanya kita kemudian diwajibkan beribadah. Karena itulah satu-satunya cara untuk kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tapi sekali lagi ibadah itu terbagi kepada dua. Ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah itu semua mesti dipadukan. Ya, tidak bisa dikatakan, oh tidak apa-apa lah saya tidak baik hubungan saya dengan sesama manusia, tapi baik hubunganku dengan Tuhan. Justru indikator dari kebaikan, ya, relasi kita dengan Tuhan adalah kita juga mampu membangun relasi yang baik dengan makhluk Tuhan. Jangan disangka, wah kalau kita sudah rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kemudian kita abaikan hubungan dengan sama manusia, kita bisa masuk surga. Belum tentu. Karena itu harus selalu diintegrasikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan kita dengan Tuhan dan baik hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, tapi dalam hal ini yang penekanannya adalah bahwa manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Ya, kenapa? Karena ya, tapi katakan spirit itu, jiwa itu, roh itu yang connect dengan Tuhan. Dan roh itu suci dan tidak akan pernah itu bisa connect dengan Tuhan kalau kemudian itu dicampuri dengan kepentingan ragawi dan bendawi yang atau materi yang kotor. Materi itu kotor dan roh itu suci dan itu tidak bisa
bersatu. Makanya kemudian kita berusaha untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh nafsu, kepentingan-kepentingan ragawi, kepentingan duniawi. Karena kalau itu yang mendominasi, maka tidak akan mungkin kita bisa connect to Allah. Selalu connect to Allah. Tidak bisa kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yang harmonis. Ya, kalau kemudian kita dalam diri kita didominasi oleh kepentingan-kepentingan materi. Nah, oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, ya, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Ya. Iman itu puncak kesadaran, ya, kesadaran adanya Allah dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan sikapnya. Dan itulah manusia yang bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan tentu juga bisa membangun relasi yang baik dengan sama manusia. Karena itu akan terimplementasikan. Ya, orang yang sholatnya benar, ya, dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu akan mencegah perbuatan keji yang munkar kalau sholatnya benar. Ya, makanya jangan heran, ya, kalau ada orang yang rajin ke masjid sholat, rajin juga ambil sandalnya orang. Boleh jadi. Ya, itu karena sholatnya mungkin belum benar. Karena sungguhnya tujuan yang hendak dicapai di dalam sholat itu adalah ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka kemudian itu akan terimplementasikan, akan mencegah kita dari segala perbuatan keji dan munkar. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi ilahi. Gitu ya. Kecerdasan spiritual itulah kemudian, ya, kita mampu merasakan kehadiran Tuhan, maka kita kemudian akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi ilahi. Ketika ada sesuatu, kita akan selalu melihatnya dengan visi ketuhanan. Nah, visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia. Ya, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang indah. Dan inilah sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia di tengah perkembangan dunia global yang begitu luar biasa perkembangannya, ya, sehingga kemudian banyak manusia yang terjerembab ke dalam gelimang materi dan kemudian justru merupakan visi ilahinya, ya. Padahal sesungguhnya kalau kemudian manusia, ya, mampu mengembangkan visi ilahi ini, ya, dengan baik, ya, di dunia ini, maka tentulah kemudian sekali lagi kita akan mencapai kebahagiaan, ya, baik di dunia ini, ya, lebih-lebih nanti, ya, kebahagiaan di akhirat yang menjadi tujuan kita bersama, yang menjadi kampung halaman kita bersama, dan kita semua akan menuju ke sana. Dan sekali lagi, ya, cara yang sebaiknya kita gunakan untuk itu adalah, ya, mengembangkan kecerdasan spiritual, ya, bukan hanya kecerdasan kognitif, otak, akal, tapi juga adalah kecerdasan spiritual. Karena hanya dengan itulah kemudian kita bisa mewujudkan visi ilahi menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Demikian apa yang bisa sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.